Saya butuh Pak Dumi nih yang punya experience cukup lama untuk bantu mengadres concernnya Pak Rahmat. Saya butuh Pak Hesti. Kalau untuk cetak di media yang metalize Pak ya, metalize dan reflektif. Sampai hari ini sebetulnya tinta yang Epson bunga ini untuk di media reflektif kebetulan kita juga sudah coba ya di stainless dan kuningan. Itu kan refleksinya tinggi. Nah, itu tinta cukup kuat untuk nempel, Dan memang kalau untuk mesin-mesin konvensional, UV flat dan konvensional, memang tidak diperkenankan untuk sering-sering nyetak seperti itu, karena kan sinar lampunya dia akan bentuk V, pantulannya V. Jadi memang dia kalau dari sisi tintanya si Epson ini cukup aman. Dia tidak scratch, kemudian dia tetap bisa kunci tanpa primer Pak. Jadi tanpa lapisan khusus dia langsung cetak di atas media itu aman. Kalau cermin saya belum coba, kita belum coba di kaca. Cermin kita belum coba, cuman mungkin teksturnya mirip dengan kaca sih Pak. Harus. Nah kalau refleksi, jadi Pak, sebenarnya kalau refleksi itu tidak mempengaruhi tintanya. Tinta sih nggak masalah, karena UV itu all media, tetapi sinarnya ini, pantulan sinarnya itu yang bisa mempengaruhi printnya. Makanya kalau mesin flat seperti ini itu sekali 2 kali, sekali tempo, 2 tempo nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan, berarti pasti enak, karena sinarnya akan mantul ke printnya. Harus butuh mesin khusus. Betul. Nggak di sini waktunya, lain lagi waktunya. Iya, nanti kemarin Pak Hesti nanti. Itu Pak Herlambang udah 2 piring habis, tolong dikasih sampel. Biar piringnya diganti sama sampel, biar dia lihat sampel. Ya, sudah. Oh gitu. Nanti kalau kekenyangan ngantuk dia. Jam-jam kritis Pak ya. Jam-jam kritis sih betul. Oke, kita lanjut ke sampel berikutnya. Bapak-bapak kalau ada mau bertanya silakan ya. Mumpung saya ada 3 panelis yang bantuin saya, jadi kalau saya nggak bisa jawab, bapak-bapak di depan bisa bantuin saya jawab, gitu ya. Oke, sampel berikutnya yang gambar bunga. Nah, ini bahannya adalah PVC board yang tebalnya 10 mili, 1 cm ya. Bisa Pak? Ya, jadi PVC board ini sebenarnya bahan yang nggak terlalu susah didapat ya Pak di market ya. Yang mau kita tunjukkan di sini bahwa dengan posisi printhead yang tadi staging seperti itu memungkinkan Bapak main-main sedikit sama file Bapak untuk di layer dan kita print sekali jalan, dia akan menghasilkan efek seperti yang ada di depan Bapak ini. Jadi seolah-olah ada efek 3D-nya ya Pak ya. Ada efek 3D-nya ya. Kembang-kembangnya berapa layer itu Pak? 3 layer Pak. Iya, warna putih dan varnish saja Pak. Warna putih varnish. Iya. Nah ini kemarin kita coba hitung cost material dan tintanya berkisar sekitar 60.000 nih Pak, seperti ini. Gitu ya. Sekali lagi Bapak tinggal kasih gantungan di belakang ya. Bapak gantung akan menjadi poster yang mungkin kalau Bapak punya online store atau punya toko di marketplace ya, Bapak bisa pajang seperti ini, orang submit gambar kemudian Bapak print. Ini jadi retail yang bisa membuka peluang gitu ya. Baik Pak, dan tentunya sekali lagi beberapa sampel ini sengaja kita pilih yang warnanya ada merah-merahnya untuk menunjukkan bahwa dengan red-nya itu memungkinkan kita untuk nyetak warna merah yang beraneka ragam gitu ya Pak. Contohnya selain sampel yang ada di depan Bapak, kalau kita lihat di sebelah sana Pak, ada board yang saya print dengan warna merahnya Coca-Cola. Untuk mendapatkan saturasinya mungkin UV akan nggak susah Pak, dapetin saturasi merah ya.
Tapi untuk mendapatkan merah Coca-Cola yang ada di lingkaran tulisan Coca-Cola itu agak sedikit beda dengan background merah ini. Ini perlu sedikit effort ya kalau menggunakan printer yang hanya 4 warna atau 6 warna. Tapi dengan Epson yang ada warna merahnya, kita hanya 2 kali tes kita dapetin warna merah yang cukup baik ya. Terima kasih Mas Ervan. Ya. Nah, ini warna merahnya kalau menurut saya sangat outstanding. Detail Coca-Colanya nggak hilang. Kadang-kadang kita paksakan melakukan color correction buat dapetin komposisi magenta dan yellow yang tinggi, sehingga kita kehilangan detail di warna yang lain gitu ya. Tapi dengan warna merah yang ada di mesin ini membuat kita nggak terlalu susah untuk dapetin detail-detail dan warna merahnya kita bisa dapat gitu ya. Ini warnanya menjadi jadi gloss karena kita laminate, seperti proses yang tadi kita lihat di box yang kita bikin ya. Oke, sampel berikutnya kaca. Bapak-bapak suka dapat kerjaan kaca nggak Pak? Seperti ini. Ya. Ini kita bikin seperti ini juga menunjukkan prosesnya hanya 1 kali jalan, warna dan putih. Sekali jalan, ini nggak pakai varnish ya. Jadi kayak kaca patri Pak, betul. Makanya saya di slide saya tulisnya glass print atau kaca patri lux, kelihatannya kayak kaca patri gitu ya. Ini kan kosong. Ini kan kosong. Ini kan cici. Ya. Nah, kaca seperti ini Pak, ukuran 20 kali 30 ya. Kalau kita beli di toko kaca, tebelnya 5 mili ya. 5 atau 8 mili nih, 5 mili ya. Ukuran 20 kali 30 gini ya. Harganya mungkin 20.000, 25.000 ya. Setelah pinggirnya bukan di bevel tapi dirapin supaya nggak tajam, digosok pakai mesin ya Pak. Kemudian kita print kayak begini gitu Pak. Mungkin Pak Rahmat setuju nggak kalau saya jual ini 150.000 nih Pak Rahmat? Saya belum pernah produksi ini, cuma saya mau ada tanya sedikit Pak. Siap. Kalau bisa dibikin teksturnya bisa lebih tebal itu mungkin akan lebih menarik. Yang pertanyaannya Pak, perlu di primer dulu nggak Pak? Saya pernah cetak, terus gagal aja, saya nggak mau terima lagi karena protol. Iya. Walaupun sudah kita primer. Kaca kita primer Pak. Wajib ya. Ini primer. Dan teman-teman primernya agak sedikit pakai usaha ya Pak. Agak sedikit digosok biar pori-porinya kebuka sedikit Pak. Sebentar Pak, berarti nggak ada jalur untuk primering secara otomatis dari mesin ini ya? Nggak ada Pak. Berarti manual. Manual. Ya. Sekali lagi saya cuma pengen tunjukin ini sekali jalan, dan yang kedua setelah dikasih value edit print seperti ini, Bapak bisa naikin nilai jualnya, gitu. Intinya di situ ya Pak. Warna putihnya juga menurut saya cukup outstanding ya Pak. Nggak yellowish seperti yang kita lihat di warna-warna putih UV yang lain. Sampel berikutnya harusnya ada Pak Davi di sini, tukang mancing. Nah, ini tricky nih Pak. Ini adalah art karton biasa, ya. Kita print bolak-balik. Saya mau tanya sama siapa ya? Saya mau tanya sama Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, kalau ada kerjaan job double sided print dan cutting gini,
prosesnya seperti apa Pak? Di print dulu, bolak-balik kemudian dipotong, atau dipotong dulu, bikin mal di printer, di print bolak-balik? Kayaknya yang kedua. Yang kedua? Lebih aman. Lebih aman. Tapi nggak ngerti lagi kalau ada teknologi yang bisa menyelesaikan dengan sekali jalan. Iya. Pak Ming punya job kayak gini nggak Pak? Double sided? Ya, itu cuma diakali biasanya. Diakalin? Print 2 kali, tempel gitu. Oh gitu. Print 2 kali ditempel. Kira satu ya selesai. Pak Ming gimana? Dipotong dulu, bikin mal di meja, baru di print, terus balik, bikin mal lagi baru di print, atau bahan Bapak masih kotak, Bapak print bolak-balik terus dipotong? Yang pertama. Nah ini Pak, yang ini kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama kita potong dulu, terus kita bikin mal di cetak gitu ya Pak. Dan cara yang kedua kita coba juga Pak. Bahannya masih A3, kita print bolak-balik terus kita potong. Hasilnya sama Pak, gini Pak. Oh ya berarti membaca crop art ya? Iya. Si cutternya sih Pak yang baca crop art. Itu saya jadi ingat kemarin pameran saya sudah bisik-bisik kemarin kan. Waktu pameran di Shanghai itu kan sekarang lagi musim mesin flatbed ini semua barang ditebar aja. Ini kalau bisa ditebar gitu terus bisa mengenali gambar dengan membaca crop art harusnya selesai ya. Iya. Asalkan ada crop art-nya di materi yang masih kotak gitu. Iya betul. Tapi kalau sudah di-cutting nggak bisa kan? Saya belum pernah coba Pak. Nah masalahnya yang di sana mereka itu sudah di-cutting Pak bahannya. Jadi sudah bentuk begini. Udah bentuk gini. Masih sebenarnya dicetak. Dicetak. Nah, tadi teknologi yang Bapak sampaikan, cara yang Bapak sampaikan itu bisa juga menjadi Iya. barang itu acak mau macam bagaimana aja terus bisa dicetak dengan Betul Pak. Betul. Trikinya memang ada satu trik yang kita pakai pada saat kita motong di Suma, tapi sisinya bukan di sini Pak. Nanti kita bikin sisi Suma supaya bapak-bapak datang lagi. Gitu ya. Nah ini biasanya kita pakai ini buat hanging banner gitu ya. Kalau sale 50% digantung pakai benang di atas, kita print double sided supaya dari sisi sana kelihatan, dari sisi sini kelihatan. Ya. Oke, masuk ke sampel-sampel kita yang terakhir. Kanvas. Nah, ini kanvas menarik Pak. Dulu zamannya saya jualan roll to roll, teknologi yang lain, bikin printan di kanvas, kemudian di spanram gitu ya, supaya jadi hiasan dinding gitu ya. Nah, ini bisa motong proses banyak banget Pak. Ya, jadi kita ngeprint kanvasnya nggak perlu lagi yang masih di roll, kemudian kita print, dipotong, di spanram gitu ya. Sekarang nyari kanvas art kayak begini di Tokopedia atau di Shopee udah banyak banget. Ya, jadi Bapak nggak perlu repot-repot lagi untuk melakukan framing. Udah ada kanvas ukuran 30-40, 20-40, 60-40, tebal 3 mili, tebal 5 mili, ya. Udah banyak sekali. Tinggal Bapak print pakai Epson V7000, ya. Ini saya hitung kemarin ongkosnya cuma 40.000 Pak. Seperti ini, 30-40. Udah dapat bahan, dapat print yang kalau Bapak print monokrom kayak begini, mungkin buat orang foto udah cukup acceptable nih Pak. Ya, dimensinya keluar, ya, gradasinya ada. Tinggal tempelin sedikit pakai bahan yang nggak terlalu mahal Pak. Saya beli bahan ini cuma Rp2.500. Karena dia nggak terlalu berat, Bapak bisa beli yang model plastik kayak begini Pak. Ini harganya satu pasang 2.500. Tempelin di bahan kita, tempelin satu di dinding, gantung. Ya. Kalau mau yang lebih kuat, yang pakai aluminium atau metal, dipasangnya bisa pakai double tip atau pakai skrup. Ya.
Maksudnya saya di sini supaya bapak-bapak seperti Pak Rahmat lebih senang menjual value produk yang harga costnya nggak terlalu mahal tapi bisa dijual dengan harga yang tinggi karena value produk. Tapi bapak bisa juga ngembangin retail seperti ini Pak, ya. Jadi seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan itu membantu bapak untuk ngembangin, misalnya bapak punya online shop atau punya marketplace store, bapak tinggal bikinin template, orang upload gambar, print. Karena bahan-bahan seperti ininya udah tersedia dan bapak nggak perlu lakukan finishing lagi, ya. Tinggal print, packing, kirim, print, packing, kirim, gitu ya. Kira-kira Pak Rahmat punya plan nggak Pak dengan adanya kayak begini untuk ngembangin retail shopnya bapak? Ya karena selama ini kita B2B, B2C-nya kecil. Semoga dengan kemudahan ini kita bisa menggali lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Apalagi ini nanti kita bisik-bisik dengan warna grey sama red-nya ini menarik. Iya. Jadi grey dan black di sini sangat berpengaruh untuk gambar-gambar shading seperti ini gitu ya. Ya, jadi utilisasi mesin kita akan bertambah, yang tadinya dikerjakan hanya untuk B2B, tapi sekarang juga bisa kita kerjakan untuk retail, gitu ya. Dan yang terakhir adalah akrilik. Tadi saya lihat ada yang sudah buka akrilik dan coba di center dari belakang. Jangan lupa linernya dibuka dulu Pak. Ya, di ini masih ada linernya di belakang. Ya, linernya dibuka dulu. Ya. Setelah linernya dibuka baru dikasih lampu. Jadi kalau Bapak mau main neon box atau aplikasi-aplikasi seperti itu, nomor rumah atau apa, Bapak bisa print dengan mesin yang sama di atas akrilik. Akrilik bahan yang cukup murah, nggak terlalu mahal gitu ya. Mungkin dengan ukuran seperti ini costnya hanya sekitar 25.000 untuk bahan dan tinta. Ya. Akrilik begini perlu primer lagi ya Pak? Ini kita print tanpa primer Pak. Gitu ya? Iya. Boleh dicoba mungkin? Iya. Kalau digoresnya pakai kunci mobil mungkin sedikit terkelupas kali Pak ya. Tapi dengan kualitas tinta yang tanpa primer seperti ini cukup memudahkan kita untuk produce. Ya. Nah itu sampel saya yang terakhir. Mudah-mudahan sampel ini bisa memberikan inspirasi buat bapak-bapak, menambah confidence level bapak untuk melengkapi portfolio bapak-bapak di tempat ya. Bisa coba ini, bisa coba itu. Di bawah tidur juga bisa Pak, jadi bantal. Mudah-mudahan nanti ngimpi pengen punya V7000 gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, mumpung ada bapak-bapak di depan, kita coba diskusi. Pak Rahmat juga kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilempar ke floor, kita coba diskusi di sini. Pak Anton mana ya Pak Anton ya? Di luar ya? Oke. Ada pertanyaan Pak? Ibu? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Daripada nanti ngantuk ya, terus hari ya. Pastinya dari teknologi flatbed yang memang adalah teknologi untuk yang premium di bidang percetakan digital printing, itu selama ini yang kita lihat adalah CMYK atau CMYK plus LCLM.
dengan penambahan di beberapa mesin mungkin Eropa, saya kemarin lihat ada yang plus orange sama grey, tapi itu mesin Eropa yang harganya mungkin 3-4 kali lipat. Kemarin saya karena lagi mencari mesin pengganti dari printer saya yang sudah tua. Untuk cost Pak, itu berapa persen penambahan dengan adanya dua warna ini? Sebandingkah dengan manfaat seperti yang jadi dipaparkan? Kalau saya lihat memang adanya grey ini cukup hebat. Kita mendapatkan detailing di shadow itu keren. Merah tadi sekilas sebenarnya file ini sudah saya coba cetak Pak di mesin kita. Yang file yang saya terima dari Bapak memang nggak dapat. Saya dapat warna merah, tetapi pasti ada sesuatu untuk mendapatkan hal yang lebih. Pastinya di biaya. Kira-kira bagaimana perhitungannya Pak? Yang pertama itu. Yang kedua selain biaya, kita ini dengan penambahan dua consumables yaitu grey sama red, maka jumlah consumables yang kita mesti stok kan bertambah Pak. Dulunya hanya 2 atau 4 plus 2. Kalau di UV-nya Epson ini kira-kira pakai printhead-nya tuh cost produksi atau yang bagaimana gitu. Terima kasih. Pak Domi, bantuin jawab. Di V7000 ada fitur buat rotary, buat ngeprint tumbler gitu nggak Pak? Iya. Kalau jadi gini, kalau untuk mesin V7000 ini karena dia jenis printer flatbed industrial, jadi dia tidak dilengkapi dengan rotary untuk print tumbler, nggak ada. Karena kalau print tumbler itu memang biasanya untuk mesin-mesin flatbed kecil, ukuran A3 ke atas, sampai dengan 60-90 biasanya. Jadi untuk flatbed besar itu memang tidak ada rotarinya, gitu. Jadi memang ini kelasnya untuk industrial, untuk cetak di media-media yang ukuran 1 triplek, gitu ya. Menjawab ya Bu. Kalau printhead Pak Hesti, printhead masuk consumable apa spare part, warranty-nya berapa tahun? Kalau Epson printhead itu termasuk dari spare part. Jadi untuk V7000 kita support penggantian 8 printhead dari 1 tahun. 1 tahun. 8 printhead. Bisa di extend warranty juga. Kalau Bapak ingin lebih aman, lebih nyaman, Bisa nego ya Pak? nanti silakan. Gus Hari, Gus bisa nego. Garansi 24 bulan, cicilan 36 kali. Pak, sorry Bu ya. Pak, saya mau melebarkan pertanyaan tadi ya Pak, boleh ya Pak? Nggak buyut Pak. Saya bawa sensor. Langsung tangan tangan. Oke, beres Gus Hari langsung tangan. Pak Adi izin Pak Adi. Mesin ini bisa ada optional tools untuk hybrid nggak? Misalkan jadi ada roll-rollnya di situ, bisa nggak? Pak Hesti udah geleng-geleng kalau Belum bisa Bapak. Karena ini memang untuk seperti yang dijelasin sama Pak Adi, untuk production, untuk flatbed, benar-benar flatbed. Belum ada kepikiran mungkin beberapa tahun kita mau. Justru yang pertanyaan Ibu kalau mau nunggu, tunggu Bu ya. Tunggu hilangnya Bu dari Epson. ada spillnya dari Bang. Karena Epson sebentar lagi juga ada hilangnya untuk yang mungkin yang gambar ya, mungkin. Jadi memang sekarang kombinasi yang paling pas kalau mau flatbed dan roll to roll, kalau dari produk line up-nya Epson ya flatbednya pakai V7000, roll to roll-nya pakai yang tadi ada di gambar Pak, either S40, S60 atau S80. Saya sarankan untuk di tandem ya pakainya S80 karena jumlah warnanya sama. Jadi kalau dengan satu color matching akan lebih mudah, walaupun yang satu warnanya gloss, yang satu doff. Dengan solusi liquid laminator itu mungkin kita bisa at least samain warnanya roll to rollnya Epson S80 dan V7000. Karena ini udah kita tes di 2 customer di Jakarta yang punya S80 ya,
datang bawa file, dia print di rigid material di V7000, mereka udah langsung accept warnanya bisa sama. Walaupun kalau diukur masih di atas 2 delta E, beda warna antara S80 dan V7000 karena yang satu gloss satu doff gitu ya. Tapi bergain ke kliennya jadi lebih gampang karena sama-sama punya jumlah warna yang sama. Pak Anton, di challenge minta warranty 2 tahun Pak. Saya kan baru 5 bulan belum bisa kasih keputusan. Bapak harus kasih keputusan 2 tahun Pak. Smile print tuh Pak, mau langsung tanda tangan Pak. Maksudnya untuk V7000-nya Mas? V7000 warranty kan 1 tahun. Ya. Jadi 2 tahun Pak. Mumpung acara kita promoin aja Pak. Bungkus ya Pak? Bungkus. Bungkus Pak? Bungkus. Oh, lama-lama Pak? Oke. Ya. Nah, jadi di acara ini kita buka kesempatan extended warranty 1 tahun Pak. 1 plus 1 jadinya. Jadi 2 tahun Pak. Coba Mas Gunawan disiapin SKP. Oke, gitu Pak. Jadi di acara ini jika ada yang ini bisa kita ngobrol lagi offline. Sampel sudah kita buka semua. Juga ada sampel-sampel yang ada di sini ya. Kita coba bisa ngobrol offline lagi setelah presentasi selesai. Masih ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jika tidak ada, demikian presentasi dari saya serahkan kembali ke panitia. Boleh minta tepuk tangan nggak Pak?